Apa ya Mas? Apa ada masjid dekat sini Mas? Ini bonsai dari Masjid Kudus. Beda lah. Ini ada orang adzan. Gun, kameranya kan Gun. Ini bukan cara adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Kuti-kuti. Allah. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makhluk adzan kenapa? Baiklah ya, Tuan, silahkan pilihlah raga yang Tuan paling nyaman dari teman-teman saya. Mau berbicara, raganya siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, mohon maaf manusia. Mungkin lantunan adzan yang saya kumandangkan membuat kalian bingung dan heran. Saya sedang mencari satu manusia yang saya amanai. Saya diberi amanah untuk mencari manusia itu. Apakah di antara kalian ada yang bernama Ganang? Saya bernama Ganang. Sebentar. Saya diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk menemui manusia yang bernama Ganang dan meminta kunci. Mungkin bukan saya. Ketahuilah manusia, perjalanan saya sudah bertahun-tahun untuk mencari manusia yang bernama Ganang. Saya sudah hampir mengelilingi seluruh pelosok negeri ini. Semua nama yang bernama Ganang saya temui satu persatu, tetapi mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. Bahkan mereka tidak tahu bahwasanya saya berada di depan mereka. Baru kali ini saya menjumpai manusia yang bernama Ganang dan berhasil bisa berbicara dengan saya. Nabi Allah, Nabi Khidir memerintahkan saya untuk menemui manusia yang bernama Ganang yang memegang kunci.
Tunggu sebentar, Tuan. Saya belum maksud apa yang dibicarakan oleh Tuhan terhadap saya. Apalagi beliau baginda Nabi. Nabiullah. Itu sangat mungkin bukan ranahnya saya. Saya hanya manusia kotor, saya hanya manusia penuh dengan dosa. Mungkin jika beliau mencari saya, bukan sayalah orangnya. Lalu saya harus mencari kemana lagi manusia yang bernama Gana yang memegang kunci itu. Apa alasan beliau menunjuk saya sebagai manusia yang kau cari? Sebenarnya ini bermula dari saya yang memiliki permasalahan. Permasalahan ini bukan menyangkut saya pribadi, namun menyangkut banyak umat yang berada di naungan saya. Bolehkah saya mendengar permasalahanmu? Ya, silakan duduk. Silakan Tuhan. Bismillah. Gimana balok ke sana? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tarmosa. Saya adalah orang yang dipercaya untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Ceritanya seperti ini, manusia. Saya akan menceritakannya dari awal, supaya tidak ada kebingungan pada dirimu, manusia. Saya adalah murid dari seorang kiai. Ketika itu, sang kiai memiliki seorang putri, yang mana putrinya sudah sakit selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sampai pada suatu malam, kiai saya dimimpikan oleh sebuah cahaya yang mengatakan, jika kau menginginkan anakmu sembuh, datanglah dan bertanya kepada Nabi Khidir, meminta obat kepadanya. Lalu dia terbangun dari mimpinya. Dia bertanya-tanya, bagaimana saya bisa meninggalkan putri saya yang sedang dalam keadaan sakit untuk menemui Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu sang kiai memiliki pikiran untuk menyuruh salah satu santrinya menemui Nabi Khidir dan meminta obat kepadanya. Ketika itu, saya yang dipanggil oleh Kiai. Kiai mengatakan kepada saya, pergilah dan carilah Nabiullah Khidir alaihi salam untuk meminta obat yang bisa menyembuhkan sakit dari putri saya. Dari perintah itu saya bingung, manusia. Bagaimana saya harus menemui Nabi Khidir alaihi salam, sedangkan saya tidak tahu bagaimana ciri-cirinya, di mana saya harus menemui. Sang kiai hanya mengarahkan saya untuk pergi ke selatan. Pergilah ke selatan. Bagi santri seperti saya, perintah dari seorang guru
dari seorang kiai adalah kewajiban yang harus dijalankan. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menempuh perjalanan untuk mencari Nabiullah Khidir alaihi salam. Bertahun-tahun saya menempuh perjalanan itu. Tidak ada satupun yang saya lihat makhluk-makhluk dalam perjalanan saya. Yang saya rasa itu adalah Nabi Khidir. Saya tidak bisa menanyai siapapun yang mengetahui ciri-ciri ataupun di mana saya bisa menemui Nabi Khidir alaihi salam. Di perjalanan saya sudah bertahun-tahun itu manusia, saya hanya dijumpai oleh 4 makhluk. Makhluk yang pertama itu adalah sebuah kuburan. Ini mungkin mengherankan, ini mungkin terkesan tidak mungkin. Tetapi ketika saya melewati kuburan itu, terdengar jelas suara, "Wahai anak muda, apakah engkau akan menemui Nabi Khidir?" Lalu saya berbalik bertanya, "Siapa engkau?" "Saya adalah kuburan tua." "Jika benar kau akan menemui Nabi Khidir, tolong tanyakan kepadanya, mengapa saya selalu mendapatkan siksaan?" Lalu saya menjawab, "Baiklah, saya akan menanyakan apa yang kau tanyakan kepada Khidir alaihi salam." Lalu saya melanjutkan perjalanan manusia. Sekian tahun berlalu, lalu saya dijumpai lagi dengan makhluk Allah, yaitu pohon sawo. Saya melewati pohon sawo itu. Lalu pohon sawo itu memanggil saya, "Wahai anak muda, apakah kau akan menemui Nabi Khidir?" Lalu saya berbalik bertanya, "Siapa engkau?" "Saya adalah pohon sawo. Jika benar kau akan menemui Nabi Khidir, tolong tanyakan kepadanya." Saya berbuah lebat, namun penduduk sekitar tidak ada yang berani untuk mengambil buah saya. "Baiklah, pertanyaanmu akan saya tanyakan kepada Nabi Khidir alaihi salam." Saya melanjutkan perjalanan. Saya bertemu dengan sumur tua. Sama halnya dengan 2 makhluk yang saya temui sebelumnya. Dia pun menanyakan hal yang sama. "Wahai anak muda, apakah engkau ingin menemui Nabi Khidir?" "Siapakah engkau?" "Saya adalah sumur tua. Air saya segar, air saya jernih. Tetapi kenapa penduduk sekitar tidak ada yang mengambil air dari sumur saya?" "Baiklah, pertanyaanmu akan saya tanyakan kepada Khidir alaihi salam." Lalu saya melanjutkan perjalanan manusia. Saya bertemu seorang kakek-kakek tua. Lalu saya tanyakan, "Assalamualaikum. Apakah engkau Nabi Khidir?" Dengan tegas dan lantang, dia menjawab, "Iya, saya Khidir. Ada apa?" "Seperti ini, Nabiullah. Saya diperintahkan oleh kiai saya untuk meminta obat kepadamu. Obat itu akan diberikan kepada anaknya yang sudah sakit bertahun-tahun. Dan ketahuilah, Nabiullah Khidir alaihi salam, perjalanan saya
untuk bisa menemuimu sudah bertahun-tahun. Baiklah, saya akan memberimu obat untuk menyembuhkan anak dari kiai ataupun guru yang sudah membimbingmu. Terima kasih, Nabi Khidir. Saya mengatakan seperti itu. Lalu saya teringat dengan pertanyaan makhluk yang saya temui dalam perjalanan. Mohon maaf, Nabi Khidir. Di perjalanan saya menemuimu, saya dititipkan pesan oleh beberapa makhluk. Yang pertama adalah kuburan tua. Kuburan tua itu menanyakan, tanyakan kepada Nabi Khidir, kenapa saya selalu mendapatkan siksaan? Lalu Nabi Khidir menjawab, ketahuilah anak muda, di dalam kuburan itu adalah seseorang yang berilmu, namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Lalu, saya menanyakan lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pohon sawo. Nabi Khidir menjawab, di dalam pohon sawo itu terdapat sebuah pusaka. Pusaka itu yang menyebabkan para warga takut untuk mengambil buah sawo yang sangat lebat itu. Lalu bagaimana supaya pohon sawo itu bisa diambil ataupun dimanfaatkan oleh warga di sekitar? Kau katakan kepadanya, buahmu ataupun jika kalau kau ingin bermanfaat, serahkanlah pusaka yang ada di dalam pohon itu. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang datang dari sumur tua. Saya tanyakan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ada pertanyaan lagi, wahai Nabiullah. Pertanyaan ini datang dari sebuah sumur tua. Mengapa para warga tidak mau mengambil airnya, padahal airnya jernih dan segar? Ketahuilah anak muda, di dalam sumur itu ada harta karun yang tersimpan sangat banyak. Katakan kepada sumur tua itu, jikalau air yang ada di dalam sumur itu bisa dimanfaatkan ataupun diambil oleh para warga, berikan harta itu terhadap. Baiklah Nabiullah, semua yang kau sampaikan akan saya sampaikan juga terhadap makhluk-makhluk yang sudah bertanya kepada. Saya melanjutkan perjalanan untuk pulang manusia dengan membawa obat dan membawa jawaban. Setelah saya memberikan jawaban kepada makhluk yang saya temui di jalan itu, saya